malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6, semester 1. Proklamasi menjadi peristiwa penting bagi rakyat Indonesia sebagai tanda kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Namun, untuk mencapai kemerdekaan tersebut tidaklah mudah. Berikut adalah kronologis peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. 1. Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima. Serangan itu kembali dilancarkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya, Jepang mengalami kerugian materi dan sekitar 14.000 penduduknya menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari Sekutu. Jepang pun melepaskan Indonesia dengan menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. 2. Pembentukan PPKI setelah BPUPKI. Rakyat Indonesia kembali membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tugas panitia tersebut memang untuk mempersiapkan segala hal menyambut kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili Muhammad Hatta, serta beranggotakan 21 orang dengan perwakilan dari tiap provinsi Indonesia saat itu. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pulangnya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat dari Vietnam, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak pertemuan untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua ingin memikirkan strategi yang lebih matang sebelum melangsungkan kemerdekaan. Mereka tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tak sepakat, golongan muda pun menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lalu, terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. 4. Pasca peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno, Bung Karno, Muhammad Hatta, Bung Hatta, beserta Fatmawati dijemput oleh Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiru, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mewakili golongan tua, Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tanpa menunda, rombongan langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Soekarno. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda jelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Naskah proklamasi yang sudah selesai dirumuskan itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, atau lebih tepatnya, diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. 5. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari menjelang subuh, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju Serambi Muka untuk menemui hadirin yang berkumpul menantikan hasil rumusan proklamasi. Didampingi Hatta, Soekarno berdiri di hadapan para hadirin membuka pertemuan dini hari itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Demikian kata Bung Karno. Usai dibacakan, naskah proklamasi itu disarankan Soekarno agar sama-sama ditandatangani oleh para hadirin.
baik golongan tua maupun muda, selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Hanya saja, usulan Soekarno ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju jika tokoh-tokoh golongan tua ikut menandatangani naskah proklamasi. Soekarni dari golongan muda lalu mengusulkan agar naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik cukup ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah ditandatangani, naskah proklamasi pun hendak dikumandangkan. Soekarni memberitahu Bung Karno bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk datang berbondong ke lapangan Ikada, saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Namun, hal itu lekas ditolak Soekarno. Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang, ujarnya. Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta sempat berpesan untuk para pemuda yang bekerja pada per dan kantor-kantor berita agar memperbanyak naskah proklamasi, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia. 3 pemuda, yaitu Trimurti, Latif Hendraningrat, dan S. Suhut diamanahkan sebagai petugas pengibar bendera Sang Saka Merah Putih, sil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Tanpa protokol khusus, Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. 6. Momentum proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa proklamasi yang telah dinanti-nanti dengan harap-harap cemas itu akhirnya terjadi juga pada jam 10 pagi waktu Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1945, 17 Ramadan 1365 H. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pagi itu bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Ketika itu, di hadapan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan beberapa ratus pemuda Jakarta yang sempat diberitahu, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah teks keramat bangsa yang sebelumnya telah ditandatangani Bung Karno bersama Bung Hatta, Der. Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran Sang Saka Merah Putih, yang dijahitan oleh Ibu Negara Pertama Republik Indonesia, Ibu Fatmawati, menandakan Indonesia telah merdeka. Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pun menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Tersebarnya berita proklamasi dengan berbagai cara hingga secara bertahap menjangkau seluruh wilayah Indonesia, serta respon daerah saat menerima berita. Proklamasi adalah perkara yang penting untuk merekam terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan dukungan rakyat terhadap NKRI. Sebagaimana kita tahu, wilayah Indonesia gitu luas. Belum lagi, komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Inilah yang jadi hambatan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh daerah.